Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Mahasiswa, terima kasih telah menonton video ini. Semoga video ini bermanfaat untuk kalian semua. Selamat menonton. Dari kelompok 5 akan menjelaskan konsep dasar perhitungan elastisitas yang kedua. Pemateri kali ini ada Windy Cihanabila, Sucita Alfiani, dan Anissa Hafizah Huta Barat. Baik, langsung saja kita ke materinya. Elastisitas harga. Elastisitas harga adalah rasio perubahan presentasi harga dan presentasi perubahan kuantitas. Jika elastisitas harga tinggi, perubahan kecil dalam harga akan berdampak besar pada jumlah yang dibeli atau dijual. Jika rendah, bahkan perubahan harga yang signifikan mungkin tidak mengubah banyak volume penjualan. Elastisitas harga dari penawaran. Diketahui P1 sama dengan 5.000, Q1 sama dengan 20, P2 sama dengan 4,500, Q2 sama dengan 10. Penyelesaian, tentukan perubahan jumlah dan harga. Delta Q sama dengan Q1 dikurang Q2 sama dengan 10 dikurang 20 sama dengan min 10. Delta P sama dengan P1 dikurang P2 sama dengan 4,500 dikurang 5.000 sama dengan min 500. Masukkan data-data di atas ke dalam rumus elastisitas. EP sama dengan delta Q per delta P dikali P1 per Q1. EP sama dengan min 10 per min 500 dikali 5.000 per 20. EP sama dengan 5. Elastisitas koefisien yang menunjukkan sampai di mana besarnya perubahan permintaan terhadap suatu barang sebagai akibat dari perubahan pendapatan pembelian dinamakan elastisitas penerimaan pendapatan, atau secara singkat elastisitas pendapatan yang berakibat berkurangnya jumlah barang yang diminta. Maka tanda elastisitas adalah negatif dan barang yang diminta disebut dengan barang inferior. Bila kenaikan pendapatan yang berakibatkan naiknya jumlah barang yang diminta, maka tanda elastisitas adalah positif dan barang yang diminta disebut barang superior. Rumus EY sama dengan DQ per DY dikali Y dikurang Q. EY sama dengan positif termasuk barang normal. Jika pendapatan naik, maka menyebabkan kenaikan jumlah yang diminta. EY sama dengan negatif termasuk barang inferior. Jika pendapatan naik, menyebabkan penurunan jumlah yang diminta. EY lebih kecil satu barang kebutuhan pokok, perubahan pendapatan tidak menyebabkan perubahan permintaan sebesar perubahan pendapatannya. EY lebih besar satu barang mewah, perubahan permintaan lebih besar daripada perubahan pendapatan. Jika pendapatan 100.000, jumlah barang yang diminta 10. Ketika pendapatannya naik menjadi 200.000, jumlah barang yang diminta naik menjadi 15. Tentukan nilai EY. Sama dengan EY sama dengan 15 dikurang 10 per 200 dikurang 100 dikali 100 per 10 sama dengan 0,5. Artinya, jika pendapatan naik 1%, maka jumlah yang diminta akan naik sebesar 0,5%, termasuk barang kebutuhan. Elastisitas silang. Para ahli ekonomi mencoba mengukur respon atau reaksi permintaan terhadap harga yang berhubungan dengan barang tersebut. Disebut dengan elastisitas silang. Elastisitas permintaan silang merupakan derajat kepekaan dari permintaan suatu barang terhadap perubahan harga barang lain. Elastisitas silang dimanfaatkan untuk menentukan sifat hubungan antar barang. Elastisitas silang hanya berlaku untuk dua macam barang, yaitu untuk barang komplementer. Elastisitas silang bersifat negatif. Untuk barang substitusi, elastisitas silang bersifat positif. Contoh soal dari elastisitas silang.
permintaan sepeda motor mengalami peningkatan dari 100 unit menjadi 127 unit, sedangkan harga mobil rata-rata naik dari 80 juta menjadi 100 juta. Berapa nilai elastisitas silang antara mobil dengan sepeda motor dan bagaimana hubungan kedua barang tersebut dapat dihitung sebagai berikut. EAB sama dengan P1B ditambah P2B per Q1A ditambah Q2A dikali delta QA per delta PB. EAB sama dengan 80 juta tambah 100 juta per 100 tambah 127 dikali 27 per 20. EAB sama dengan 107. Karena elastisitas silang bernilai positif atau E lebih besar dari 0, maka dapat disimpulkan bahwa hubungan mobil dan sepeda motor bersifat substitutif atau saling menggantikan. Pengaruh waktu terhadap elastisitas. Kemampuan produsen merubah jumlah produksi. Yang pertama, biaya produksi untuk menaikkan jumlah penawaran besar. Misalnya jika produksi saat ini telah mencapai skala ekonomis dan biaya rata-rata minimal, maka penambahan suatu unit produksi akan menambah biaya rata-rata dan mengakibatkan produksi berada dalam skala tidak ekonomis. Kedua, kapasitas produksi telah terpakai penuh, sehingga penambahan kapasitas akan memerlukan pabrik atau mesin baru, misalnya yang membutuhkan investasi besar. Sementara penawaran akan cenderung elastis jika yang terjadi adalah sebaliknya. Jangka waktu analisis dibagi menjadi 3 macam, yaitu yang pertama, jangka waktu yang sangat singkat. Pada jangka waktu yang sangat singkat, penjual atau produsen tidak dapat menambah penawarannya, sehingga penawaran menjadi tidak elastis sempurna. Yang kedua, jangka pendek. Kapasitas produksi tidak dapat ditambah dalam jangka pendek, namun perusahaan masih dapat menaikkan produksi dengan kapasitas yang tersedia. Dengan memanfaatkan faktor-faktor produksi yang ada, hasilnya penawaran dapat dinaikkan dalam presentasi yang relatif kecil, sehingga penawaran tidak elastis. Ketiga, jangka panjang. Produksi dan jumlah penawaran barang lebih mudah dinaikkan dalam jangka panjang, sehingga penawaran lebih bersifat elastis. Semakin besar persediaan, semakin elastis persediaan. Ini karena produsen dapat segera memenuhi kenaikan permintaan dengan persediaan yang ada. Kemudahan substitusi faktor produksi atau input. Semakin tinggi mobilitas mesin atau kapital lainnya dan tenaga kerja, semakin elastis penawaran. Semakin elastis mobilitas kapital dan tenaga kerja, semakin mudah produsen memenuhi perubahan permintaan yang terjadi. Ini karena kapital dan tenaga kerja lebih fleksibel, sehingga dapat ditambah atau dikurangi sewaktu-waktu dibutuhkan. Elastisitas harga untuk produk permintaan turunan. Fungsi permintaan dari beberapa barang biasanya memasukkan salah satu variabel independen dari fungsi permintaan akan produk lainnya. Yang dibeli diturunkan atau derived dan permintaan akan barang lainnya. Oleh karena itu, kita menggunakan istilah permintaan turunan atau derived demand untuk menunjukkan hubungan seperti ini. Permintaan agregat akan barang-barang konsumsi menentukan permintaan akan peralatan-peralatan modal, bahan-bahan baku, tenaga kerja, dan energi yang digunakan untuk mengolah barang-barang konsumsi tersebut. Nah, untuk contoh kasusnya, dapat kita gambarkan dengan melihat permintaan akan sejenis cat yang khusus digunakan untuk mengecat mobil. Biaya total pembuatan mobil yang kita misalkan, merek Cenacar, adalah 10 juta rupiah dan sebanyak 500 rupiah dari biaya total tersebut untuk digunakan cat. Misalkan harga cat tersebut naik 2 kali lipat nih, naik sebesar 100%, maka sekarang dibutuhkan uang sebanyak 1 juta rupiah untuk setiap unit mobil yang diproduksi. Maka keadaan ini, biaya total produk akhir tersebut dan mungkin juga harganya akan meningkat 5%, yaitu 500.000 rupiah dibagi 10 juta rupiah yang hasilnya itu 0,05.
Jika elastisitas harga permintaan akan mobil sebesar min 2,5, maka kenaikan harga sebesar 5%. Ini akan menurunkan permintaan akhir sebesar 12,5%. Dengan dianggap bahwa jumlah cat khusus yang dibutuhkan untuk setiap mobil adalah tetap dan tidak ada barang substitusinya, maka kenaikan harga tersebut sebesar 100% hanya akan mengakibatkan penurunan permintaan akan cat tersebut yang hanya sebesar 12,5%. Hal ini secara tidak langsung menunjukkan bahwa elastisitas harga permintaan turunan. Terima kasih kepada sobat mahasiswa yang telah menonton video penjelasan kali ini dari awal sampai habis. Semoga dengan adanya video ini dapat menambah wawasan kita, dapat memberi manfaat kita sebagai sobat mahasiswa sekali. Oke, see you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.